Pak Kades Indra Zainal, Kades Jalan Cagak yang luar biasa teman-teman ya. Dan terima kasih dengan atas dukungan teman-teman dimanapun Anda berada. Selama ini kita tetap alhamdulillah semoga diberikan kesehatan, maksudnya seperti itu. Oke Pak Kades, apa kabar? Sehat ya. Bung Jack, Ya. Udah lama kita tidak bertemu ya. Alhamdulillah kita bisa Kemarin bersilaturahmi kembali. Bung Jack nelfon saya minta podcast. Saya ngomongnya belum jelas. Iya. Kebetulan saya kena namanya apa tuh, Bell palsy itu, virus Lama, dari Pak? AC. Udah 3 minggu lah. Di AC terus kali di kantor gitu kan? Ya. Oke Pak Kades, mungkin kita ke inti permasalahannya atau pembahasannya, yaitu kemarin tuh beredar kabar ya tentang keterangan Dokter Ibu Sumi Hastri bahwa sangat jelas sekali di sana menjelaskan tentang kasus Subang ini, dan secara tiba-tiba kita pun kaget di channel besar lagi seperti itu. Tanggapannya bagaimana? Harapan ke depan gitu. Saya juga kaget, Bung Jack. Kaget ketika Ibu Sumi Hastri muncul, kemudian munculnya juga di channel besar. Iya. Yang subscribe-nya sudah puluhan juta. Sekaligus bahagia. Bahagia itu berarti masih ada sosok yang betul-betul peduli terhadap kasus ini. Sebelumnya saya mohon maaf pada para subscribe Subang Hijau dan subscriber Indra Zainal, karena saya ini ngomong masih belum jelas. Sekali lagi saya lagi sakit, sakitnya semacam stroke gitulah. Kalau kata dokter, Bell palsy itu persis yang diderita oleh Rano Karno. Jadi kalau penyakitnya udah mirip dengan wakil gubernur, ya tinggal nasibnya aja. Ya gitu Bung Jack. Amin, amin. Jadi kaget tapi kita bahas kupas sedikit-sedikit lah tentang pernyataan Ibu Sumi Hastri itu. Yang kebetulan saya juga tahu sedikit lah di lapangan pada waktu proses identifikasi awal itu aja. Sudah banyak dibahas kan di channel ya. Dan ini banyak sekali memang asumsi, opini dari masyarakat bahwa si A, si B, ini petunjuknya seperti itu wajar ya Pak Kades? Wajar. Karena publik itu kan menilai tajam dengan kasus ini. Publik menilai tajam terhadap kasus ini karena keprihatinan, 2 nyawa langsung melayang. 2 tahun lagi sekarang? Nah, sudah hampir 2 tahun. Kemudian itu juga warga saya, selain warga juga masih saudara. Jadi sebenarnya bukan berarti saya diam ini tidak mau ngungkap, Bang Jack. Saya diam ini betul-betul ya karena ini ranahnya kepolisian, bukan ranah kita. Saya kan hanya memberikan kesaksian yang notabene-nya hanya tahu di lapangan. Gitu, tahu di lapangan, dengar informasi ini saya kasih tahu, dengar informasi ini saya kasih tahu. Dan semua saksi pun saya kumpulkan. Saya harap mereka jangan takut, satu persatu kami antarkan waktu itu. Sampai muncullah digoreng oleh salah satu channel bahwa Kades menyuap saksi. Padahal kalau seorang kepala desa itu, apalagi notabene saudara ya, kita bahas lagi yang dulu nih terkait pemberian uang itu. Ya ini saudara, kemudian warga saya. Ketika saya sebagai kepala desa tidak memberi uang untuk makan mereka, minum mereka, ada yang kerja buruh harian. Kalau buruh harian ketika mereka diminta kesaksian tidak kerja, mau dapat duit dari mana? Itu loh. Oh, itu maksudnya ya? Iya Kak, saya itu dari sisi kemanusiaan, tanggung jawab sebagai kepala desa mereka. Jadi kok malah digoreng menyuap saksi, jadi aneh gitu. Dan itu ramai itu, sempat ramai waktu Bang Jack berbincang dengan saya. Itu kan memang asumsi dan opini, ya wajar publik kan menilainya mungkin seperti itu. Yang pertama kan kasusnya memang sekarang belum belum terungkap juga. Ya pasti publik sangat menanti juga kan seperti itu. Bukan saja publik, saya yakin pihak keluarga pun semua juga ingin cepat terungkap. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada ada channel-channel baru gitu yang berusaha tetap memperhatikan kasus ini
Walaupun pada dasarnya orang sudah bosan, Iya. kayak Subang Hijau juga masih konsisten gitu kan, Bung Jack ini. Iya. Tapi intinya tetap kita ini hanya bisa mengupas, mengupasnya tidak terlalu dalam karena ranahnya bukan ranah kita. Itu saja. Ya kalau saya ngupas dari keterangan media saja Pak Kades, yang sudah tertera di media itulah mungkin terus jejak-jejak digital ya itulah yang dikupas. Kalau yang ke ranah-ranah penyidik kan kita tidak tahu ya, tidak tahu. Iya, namanya juga ini kan begini ya. Hukum di Indonesia ini adalah hukum positif, artinya dengan bukti yang konkret, bukan bukti yang hanya katanya atau apalagi yang menggunakan hal-hal mistis. Gitu. Harus saintifik ya? Ya, harus saintifik karena tidak ada di dalam undang-undang kita yang diminta kesaksian adalah jin, yang nggak mungkin kan. Iya. Jadi inti dari semua ini adalah saya berharap dengan munculnya kesaksian Ibu Sumi Hasri di podcastnya Bang Deddy, iya, ini bisa menjadi pelecut semangat untuk penyidik kepolisian, khususnya Polda Jabar, karena kan sudah dilimpahkan ke Polda ya. Polda, iya Polda. Agar secepatnya melaksanakan apa yang dikatakan oleh Ibu Sumi Hasri. Ada beberapa hal yang belum dilaksanakan kan? Iya, yang dikatakan memang seperti itu jejak. Seperti tes DNA dari garis keturunan ibu ya, belum kan? Belum. Saksi pun mungkin belum semuanya, gitu. Ya karena begini ya Bang Jack, karena ini mungkin mahal juga tes DNA itu, bisa sampai dengan puluhan juta. Tapi setidaknya ini akan menjadi progres terbaik. Betul. Harus dilakukan dan itu memang kewajiban dari pihak penyidik. Seperti itu. Bahkan kan Dokter Sumi Hasri sampai cat-cat di IG-nya seperti itu kan, di komentar kemarin yang kita simak ada kan seperti itu. Ya, ada yang terakhir yang dikatakan oleh Ibu Hasri itu sudah hampir menjurus. Iya, menjurus. Walaupun inisial, kami pun tidak tahu inisialnya siapa itu. Yang dimaksud itu inisial itu siapa? Hanya Ibu Sumi Hasri yang tahu. Yang tahu, betul. Dengan pihak penyidik. Kita hanya bisa mengira-ngira. Iya. Dan tidak usah disebutkan. Tidak usah disebutkan, betul. Artinya itu kewenangan dari penyidik. Nah, yang menjadi permasalahan di sini sekarang adalah apakah yang dikatakan Ibu Sumi Hasri itu bisa secepatnya dilaksanakan oleh pihak Polda? Itu aja. Iya. Karena Ibu Sumi Hasri ini dari obrolan dengan Bang Deddy itu, oke, kalau seandainya dari garis keturunan ibu sulit untuk diambil tes DNA, dan dari luar itu saksi juga sulit diambil tes DNA untuk tambahannya, karena ada DNA asing. Iya. Menurut Ibu Sumi Hasri, DNA kan? asing. Ada Saya 2 punya nomor telepon yang masih aktif. Kan dicek nomor telepon siapa saja, ya itu Ibu Sumi Hasri yang tahu. Iya. Memang itu bahasa ibu di situ kan, kita juga kalau ibu kan bahasanya global ya, masih global, tidak menjurus ke A ke B seperti itu. Ya. Nah, itu kan masih global lah. Ya mungkin itu hanya penyidik yang tahu kan seperti itu ya. Iya. Dan perlu diingat Bang Jet, saya masih tetap punya keyakinan bahwa ini akan terungkap. Kan saya sudah katakan berkali-kali bahwa ini tinggal nunggu waktu. Waktunya kapan saya juga tidak tahu. Terus harus seperti apa? Pihak keluarga sudah berusaha. Ya. Termasuk sekarang antara Yoris dengan Pak Yosep sudah bersatu ya. Tinggal sekarang mungkin antara dua keluarga menyatukan kembali di antara puing-puing yang retak ya. Iya, betul. Saya ini lagi berusaha untuk ke sana. Karena setidaknya ini adalah keluarga besar. Tidak bisa ditanggung oleh salah satu keluarga. Karena ini musibah bersama. Dan sempat saya
agak menggelitik gitu ya, sampai ngorek-ngorek ke yayasan gitu loh, jauh-jauh Iya, iya, banget iya. gitu, Iya, sampai ada tadi juga saya lihat baca iya. di Facebook ya, Mm-mm. kenapa uang suapnya udah habis katanya, sekarang baru mau Wah, diungkap memang lagi. kalau di publik kan ya, Ada yang seperti namanya itu. publik ya, komentar-komentar ya wajar, karena mungkin kasus ini kan 2 tahun belum terungkap seperti itu. Ya kita Jadi, juga kan sangat menanti. Kadang ya, jadi kadang suka yang seri lah, pengen ketawa gitu. Memang Iya, iya. ini tingkat kesulitannya tinggi. Mm-mm. Waktu itu pihak kepolisian berbicara seperti itu. Mm-mm. Kalau tingkat kesulitannya tinggi, tidak mungkin sampai waktu itu diturunkan sekelas Densus 88. Mm-mm. Tidak mungkin Bang ya kalau tidak tingkat kesulitannya. Nah, terus apakah ini tingkat kesulitan menjadi tinggi karena memang pembunuhnya profesional? Mm-mm. Menurut pakar hukum dan pakar criminal law Mm-mm. dari UI, dari UGM menyebutkan waktu itu bukan semata-mata itu. Iya. Tapi mungkin karena waktu di TKP itu Mm-mm. lama. Jadi mereka mau menguasai TKP lama gitu Lama aja. ya, pelaku tuh lama lah. Jadi TKP. banyak yang dipikirkan dirubah, lagi, yang dibuang gitu gitu. kan. Ini apa nih yang belum nih? Jadi banyak gitu. Memang asumsi publik banyak sekali yang berkomentar tidak di situ, di eksekusinya di luar gitu kan. Kadang ada banyak juga yang seperti itu. Tapi ya saya sering Semua baca. juga kan mengira-ngira. Iya, mengira-ngira. Dan Karena itu kasus ini semua adalah terserah, apa, kita kembalikan lagi kepada Allah. Bukan berarti kita menyerah, tapi ketika segenap usaha syariat sudah kita lakukan, akhirnya kita pasrah lagi kepada Allah. Iya. Supaya Itu. cepat terungkap itu ya Pak Kades. Iya. Itulah. Dan perlu diingat untuk para pembunuh, saya yakin ini akan bisa diungkap. Kita lihat saja. Amin, amin. Meskipun lama waktunya ya, Iya. nanti juga terungkap. Dan banyak kasus pembunuhan yang sampai bertahun-tahun. Iya. Dan perlu diingat juga, ada yang pernah sampai 5 tahun, ada yang sampai 6 tahun. Itu kan contoh kasus Sumanto itu kan udah Iya. 40 orang dimakan sama Iya, iya. Sumanto itu baru ketahuan yang ke-40-nya kan. Itu kan bukti bahwa bakal terungkap. Bakal terungkap. Yang Amin, namanya amin. membunuh nyawa manusia itu, mencek bahasa Sunda mah, nyawa manusia itu sengit gitu. Susah. Amin, pasti terungkap ini. Soalnya ini kan sudah lama Pak Kades. Pasti. Ini memang sangat sadis sekali seperti itu. Pembunuhan ya sadis. Apakah belum terlalu viral atau bagaimana? Padahal sudah viral banget gitu. Ya, balik lagi. Tadi itu mungkin ada beberapa hal yang saya lihat ya dari ilmu hukum yang pernah saya pelajari. Ada ketidakpercaya dirian dari pihak penyidik. Jadi belum pede ketika nanti kalau ini begini, ya takutnya diperadilankan, ya, diperadilankan.